Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi data, di mana nanti teman-teman akan memahami dari materi statistik bisnis berupa modus, median, lalu juga mean gitu ya. Nanti teman-teman bisa memahami dari pembahasan ini. Baik, saya langsung saja share screen untuk deskripsi datanya. Deskripsi data disusun oleh saya sendiri, Realinin Karakter SEMM, di mana di sini teman-teman harus bisa membedakan antara jenis data tunggal dan data berkelompok. Dari pertemuan sebelumnya, saya sudah memberikan contoh data tunggal seperti ini. Ini teman-teman sudah paham ya, data tunggal itu yang seperti ini. Lalu data yang belum dikelompokkan ke dalam kelas interval, jadi belum dikelompokkan pada kelas interval. Sedangkan kalau data berkelompok, berarti data yang dikelompokkan ke dalam kelas-kelas interval. Biasanya disajikan dalam bentuk tabel diagram frekuensi. Jadi sudah ada misalnya nilai intervalnya ya, 31 sampai 40, ini sampai dengan 91 sampai 100. Nah, yang mahasiswanya ada 2, 3, 5, dan seterusnya yang totalnya 80. Tapi kalau tunggal, dia seperti ini. Belum ada nilai interval. Jadi kita harus mencari nilai interval sesuai dengan yang sudah saya beritahukan sebelumnya. Nah, ada deskripsi data, di mana untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai suatu data, diperlukan ukuran-ukuran yang dapat mewakili atau mendeskripsikan data tersebut. Jadi, ada ukuran berupa mean, modus, median, kuartil, desil, dan presentil. Teman-teman bisa tahu kalau mean itu rata-rata hitung dari beberapa buah data. Jadi rata-ratanya. Terus kalau modus berarti nilai yang paling sering muncul, kayak teman-teman modus ke cewek gitu ya. Nah, ini kan pasti akan sering muncul terus ya, ngechat terus. Nah, ini modus. Lalu ada median menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Ini nilai tengah. Lalu ada kuartil, membagi data menjadi 4 sama banyak. Nanti kita minggu depan bahas kuartil. Lalu ada desil, membagi data menjadi 10 sama banyak. Dan persentil, yaitu membagi data menjadi 100 sama banyak. Hari ini kita akan membahas mean, modus, dan median. Nah, pertama yaitu mean, rata-rata ya, rata-rata hitung nilai yang didapat ketika jumlah seluruh nilai dalam populasi dibagi dengan jumlah populasi. Jadi, ini ada perbedaan data tunggal dan data berkelompok. Kalau data tunggal berarti rumusnya ini ya, teman-teman. Data berkelompok ini untuk mean. Nah, frekuensi kelas itu F, lalu X-nya itu tanda kelas, N-nya itu jumlah seluruh frekuensi. Lalu ada data berkelompok ini, frekuensi kelas dikali dengan data tanda kelas dibagi dengan N jumlah seluruh frekuensi. Nah, kalau untuk yang median, ada nilai tengah, suatu nilai yang terletak di tengah-tengah sekelompok data setelah data tersebut diurutkan dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Jadi nilai tengah kita ngurutin dari yang kecil sampai yang terbesar. Untuk data tunggal, untuk data ganjil median merupakan nilai yang terletak di tengah sekumpulan data dari N plus 1 dibagi 2. Tapi kalau yang genap, berarti ke N dibagi 2 dan N dibagi 2 plus 1. Nah ini. Kalau data berkelompok, kita cari mediannya pakai rumus ini. ME median, B plus N bagi 2 kurangin CF. CF itu frekuensi kumulatif dibagi dengan F dikali dengan P, itu panjang kelas. Nah, kalau untuk modus, tadi ya nilai yang paling sering muncul, kalau tadi median itu nilai tengah dan mean itu rata-rata, nah ini modus berarti nilai yang sering muncul. Kalau data tunggal memiliki dua modus disebut bimodal, lalu jika data memiliki modus lebih dari 2 disebut multimodal, tapi kalau data per kelompok, di sini modus itu MO, berarti B plus B1 dibagi dengan B1 dibagi dengan B2 dikali dengan P. B itu batas bawah kelas yang memuat nilai modus, lalu B1 itu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sebelum kelas modus, lalu B2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sudah kelas modus, dan P yaitu panjang kelas. Nah, contoh soal ya, teman-teman. Di sini saya berikan data kelompok karena sudah ada intervalnya, di mana usia dari 13 sampai 15, sampai seterusnya itu 34 sampai 36, frekuensinya ada 8, 23, 17, 18, 8, 4, 1, dan 1. Nah, tentukanlah mean, modus, dan median data berkelompok ini. Nah, caranya gimana, Bu? Nah, ini ya. Yang pertama ini tadi apa?
ini data berkelompok untuk menentukan nilai tengah. Nah, berarti ini X sama dengan Fx, frekuensi kelas dibagi dengan kali X, jumlah seluruh frekuensi. Tadi yang diketahui teman-teman hanya ini, berarti kita nyari titik tengah kelas X-nya, berarti 14, 13, dan 15 itu ada 14, usia 16 sampai 18 yang tengah-tengah 17, sampai seterusnya 34 sampai 36, tengah-tengah itu 35. Nah, setelah itu kita cari nilai F kali X ya. Di sini F kali X berarti dari si 8 dikali 14 yaitu 112, 23 kali 17 391 sampai seterusnya 1 kali 35 yaitu 35. Lalu kita mencari frekuensi kumulatif karena tadi kan data berkelompok untuk mencari ini membutuhkan frekuensi kumulatif. Nah, kita cari frekuensi kumulatifnya yaitu 8. Kalau awalan sama ya, 8. Lalu ini 31 dari mana? 31, 23 ditambah 8. Lalu 48, 17 tambah 23 tambah 8. Lalu 66 berarti 18 tambah 17 tambah 23 tambah 8. Dan seterusnya 80 itu berarti 1 ditambah sampai dengan ke atas yaitu 80. Nilai frekuensi kumulatif ini harus sama dengan jumlah frekuensinya. Seperti itu ya teman-teman. Lalu jumlah fx-nya 1648. Lanjut, untuk menghitung yang tadi, nilai rata-rata, berarti EFX bagi N, nilai rata-rata berarti 1648 ya, teman-teman dari sini dibagi dengan 80, dari sini yaitu hasilnya 20,6. Sedangkan kalau untuk nilai tadi, nilai rata-rata MEAN, ini nilai tengah berarti median. Median di sini kita masukin rumusnya teman-teman dari B plus N bagi 2 min CF dibagi dengan F dikali dengan P. B-nya di sini berarti batas bawah kelas yang memuat nilai median. Lalu ini N-nya jumlah seluruh frekuensi dan F-nya frekuensi kelas yang memuat median, CF itu frekuensi kumulatif ini. Lalu P-nya itu panjang kelas. Kita masukkan ya teman-teman. Yang pertama tentukan dulu letak kelas interval yang digunakan. Ini ya, tentukan kelas interval. N dibagi 2, 80 dibagi 2 itu 40. 40 teman-teman bisa lihat berada di interval kelas 19 sampai dengan 21. Di sini ya, 40 ada di sini. Nah, karena 40 ada di frekuensi kumulatif interval kelas ketiga, kan ini 1, 2, 3. Kelas ketiga, maka kita gunakan interval ketiga untuk menghitung mediannya, untuk menghitung nilai tengahnya. Nah, berarti diketahui B 18,5, batas bawahnya itu 0,5, 19 dikurangi 0,5, N sama dengan 80 di sini teman-teman, F-nya itu sama dengan 17, oke, frekuensinya, terus CF-nya di sini ya, F-nya frekuensi kelas yang memuat nilai median, ini 17, lalu CF 31, berarti frekuensi kumulatifnya. Terus P-nya sama dengan 3, 13, 14, 15, yaitu 3. Berarti dimasukkan aja teman-teman 80 dibagi 2, yaitu 40, dikurangi 31 CF dibagi 17, frekuensinya di kelas median itu, dikali dengan 3 panjang kelas. Maka mediannya diketahui 20,09, atau kita bulatkan menjadi 20, seperti itu. Lanjut untuk modus, data yang paling sering keluar. Ini ada rumusnya ya teman-teman. B plus B1 dibagi B1 dibagi dengan B2 dikali P. Dipilih yang 16 sampai 18 karena frekuensi paling besar atau yang sering muncul itu 23. Berarti 16 dikurangi 0,5, 15,5. Terus ini ada frekuensi kelas modus frekuensi kelas sebelum modus berarti 23 kurangi 8. Lalu frekuensi kelas modus dikurangi dengan frekuensi kelas sesudah modus 23 dikurangi 17, hasilnya 6. P-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan dari rumus yang modus berarti B sama dengan B1 dibagi dengan B1 plus B2 atau nilai P terus dikali P, hasilnya yaitu modusnya yaitu 20,5, seperti itu teman-teman. Berarti dari modus dari sini yang paling sering muncul hasilnya itu 20,5. Oke, thank you, terima kasih atas partisipasi teman-teman sudah mau membuka video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat oleh teman-teman. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Apabila ada yang kurang dimengerti, saya juga minta maaf dan nanti kita bisa bahas di diskusi atau di WhatsApp group.
Terima kasih, sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.